Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Dan tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya berserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anom Sabdo Samiaji dengan NIM 201211067, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Dibuatnya video ini untuk melengkapi tugas ilmu hadis. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit hadis tentang usaha dan pekerjaan yang paling baik. Saya mengambil materi tersebut dari buku Hadis Dakwah yang ditulis oleh Bapak Sarbini yang juga dosen makul ilmu hadis. Bekerja merupakan salah satu cara manusia untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Di samping itu juga, bekerja juga dapat menjadi ibadah. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk berpangku tangan menunggu rezeki. Maksudnya tidak bermalas-malasan dan tidak melakukan aktivitas apapun untuk mencari rezeki yang Allah kehendaki. Perintah bekerja bukan hanya berhenti pada perintah dalam Islam saja. Orang yang menjalankan aktivitas kerja dalam agama sesungguhnya tengah menjalani kemuliaan yang terkandung di dalamnya. Nabi Muhammad SAW bahkan kerap memuji orang yang keluar dari rumah untuk mencari penghidupan, dibandingkan dengan mereka yang keluar rumah hanya untuk meminta-minta. Namun, dalam menjalani suatu pekerjaan, seorang muslim juga harus mengetahui apakah pekerjaan tersebut termasuk dalam kategori halal atau mabrur. Dalam hadis yang berbunyi, Hadasana Yazidu hadasana Mas'udiyu an Wa'ili Abi Bakrin an Abayata bni Rifa'ata bni Rafi'i bni Khadijin Jaddihi Rafi'i ni Khadijin Qala Kila ya Rasulullahi ayul kasbi adyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur, yang artinya, telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, mata pencarian atau kasab apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi." Hadis Ahmad nomor 16628. Kasab yang dimaksudkan di sini adalah usaha atau pekerjaan dalam mencari rezeki. Asy-Syaibani mengatakan kasab adalah mencari rezeki dengan menempuh sebab yang halal. Sedangkan kasab thayyib adalah usaha yang halal atau berkah. Jadi kita harus tahu dahulu berkah atau tidaknya pekerjaan yang kita lakukan. Dalam hadis di atas sebetulnya ada dua mata pencarian yang dikatakan paling diberkahi. Pertama adalah pekerjaan dengan tangan sendiri. Maksudnya di sini adalah
pekerjaan tanpa meminta-minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan meminta-minta. Hal ini juga disebutkan pula dalam hadis yang lain. Tidaklah seorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Karena Nabi Daud alaihissalam dahulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 2072. Hadis tersebut juga menerangkan bahwa mencari kerja dengan tangan sendiri sudah dicontohkan oleh para nabi seperti Nabi Daud alaihissalam. Contoh pekerjaan dengan tangan sendiri diantaranya ada bercocok tanam, kerajinan, mengolah kayu, pandai besi, menulis dan sebagainya. Disebutkan dalam Minhatul Alam karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Meski ditakdirkan sebagai nabi, namun Nabi Muhammad SAW tidak berpangku tangan. Rasulullah secara gigih berjualan. Nabi Muhammad SAW pada masanya merupakan pedagang yang ternama. Bahkan jaringan bisnisnya tidak hanya sebatas di Mekah saja. Kesuksesan berdagang beliau patut kita simak dan didalami oleh para muslim lainnya, agar para pedagang tidak hanya selamat di dunia tetapi juga di akhirat. Salah satu kunci kesuksesan yang dilakukan adalah menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mata pencaharian yang kedua yang diberkahi Allah adalah jual beli yang mabrur. Menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan, jual beli yang mabrur adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli. Proses jual beli juga harus didasari oleh kejujuran, serta menghindari dari perbuatan penipuan, pengelabuan, dan lain-lain. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW, dan setiap perdagangan yang mabrur, jual beli yang baik dan bersih dari dosa dan dusta, di sini mengandung pesan bahwasanya pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dilandasi dengan kejujuran. Apa saja jual beli yang mabrur? Seperti yang telah dijelaskan di atas tadi, jual beli yang mabrur harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Di antaranya, ridho antara penjual dan pembeli, persetujuan dari kedua belah pihak. Tidak sah jual beli terjadi jika terjadi pemaksaan, menggosok, pencurian, atau segala bentuk penyelewengan dari kedua belah pihak. 2. Barang yang dijual mubah pemanfaatannya atau bukan barang haram. 3. Uang dan barang bisa diserah terimakan, tidak horor atau ketidakjelasan. Sebenarnya apapun pekerjaan kita yang kita lakukan, entah itu gali kubur, berdagang, dan sebagainya, jika pekerjaan tersebut berada pada jalan halal, akan selalu berkah apa yang dihasilkan, karena semua telah pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan yang terbaik tentunya bukan hanya terfokus pada satu aspek pekerjaan, namun dilihat dari kualitas bekerja dan usaha mendapatkannya dari seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala man yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz," yang artinya, bersemangatlah dalam melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah, serta janganlah engkau malas. Terdapat juga dalam buku Saripati Ulumuddin Imam Ghazali karya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, dijelaskan bahwa manusia yang malas dalam bekerja harusnya malu kepada alam semesta, sebab sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, bukankah burung-burung pun berangkat pagi-pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang sore-sore dalam keadaan perut kenyang? Selain jalan yang ditempuh untuk mencari rezeki, kita juga wajib
mencintai pekerjaan kita. Barang siapa yang mencintai suatu karena Allah dan membencinya juga karena Allah, maka sesungguhnya imannya telah sempurna. Hadis riwayat Abu Daud. Jika kita ikhlas dalam bekerja, kita juga akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani. Bekerja juga tidak hanya untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga. Bekerja juga dapat menghantarkan kita ke surganya Allah. Adapun syarat-syarat yang menjadikan pekerjaan kita sebagai sarana untuk mendapatkan surga. Yang pertama, niat karena Allah Ta'ala. Artinya ketika kita bekerja, niat utama kita adalah karena Allah sebagai kewajiban dari Allah yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba. Dan konsekuensinya adalah ia selalu memulai aktivitas pekerjaannya dengan zikir kepada Allah. Ketika berangkat dari rumah, biasanya selalu basah dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, la hawla quwata illa billah. Dan ketika pulang ke rumah, kalimat tahmid menggema dalam dirinya yang keluar dari lisannya. Yang kedua, itqan, sungguh-sungguh dan profesional dalam bekerja. Syarat kedua agar pekerjaan kita dijadikan sarana mendapatkan surganya Allah adalah profesional, sungguh-sungguh dan tekun dalam bekerja. Di antara bentuknya adalah tuntas melaksanakan pekerjaan tersebut yang diamanahkan kepada kita, memiliki keahlian di bidangnya dan sebagainya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila bekerja ia menyempurnakan pekerjaannya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, sikap jujur dan amanah. Karena pada hakikatnya pekerjaan yang dilakukan tersebut merupakan amanah, baik secara duniawi dari atasannya atau pemilik usaha, maupun secara duniawi dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas pekerjaan yang dilakukannya. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita, tidak curang, objektif dalam menilai, dan sebagainya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya tidak kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, shodiqin, dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, menjaga etika sebagai seorang muslim. Bekerja juga harus memperhatikan adab dan etika sebagai seorang muslim, seperti etika dalam berbicara, menegur, berpakaian, bergaul, makan, minum, berhadapan dengan customer, rapat, dan sebagainya. Bahkan akhlak atau etika ini merupakan ciri kesempurnaan iman seorang mukmin. Dalam hadis Rasulullah bersabda, sesempurna-sempurnanya keimanan seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Aspek lain dalam etika bekerja dalam Islam adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dalam pekerjaan yang dilakukannya. Tidak melanggar prinsip syariah di sini dapat dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, dari sisi zat atau substansi dari pekerjaannya, serta seperti memproduksi tidak boleh barang yang haram, menyebarluaskan kefadasan atau pornografi, mengandung unsur riba, masyir, syarat, dan sebagainya. Kedua, dari sisi penunjang yang terkait langsung dengan pekerjaan, seperti riswah, membuat fitnah dalam persaingan, tidak menutup aurat,
ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan dan sebagainya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu." Quran Surah Muhammad ayat 33. Keenam, menghindari syubhat. Dalam bekerja terkadang seseorang dihadapkan dengan adanya syubhat atau sesuatu yang meragukan dan samar antara kehalalan dengan keharamannya, seperti unsur-unsur pekerjaan dari pihak luar yang terdapat indikasi adanya suatu kepentingan tertentu, atau seperti bekerja sama dengan pihak-pihak yang secara umum diketahui kezaliman dan pelanggarannya terhadap syariah. Dan syubhat semacam ini dapat berasal dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kita diminta hati-hati dalam kesyubhatan ini. Dalam hadis Rasulullah bersabda, halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara keduanya perkara-perkara yang syubhat, maka barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka ia terjerumus pada yang haram. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, menjaga ukhuwah Islamiyah. Aspek lain yang juga sangat penting diperhatikan adalah masalah ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim. Jangan sampai dalam bekerja atau berusaha melahirkan perpecahan di tengah kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengemukakan tentang hal yang bersifat preventif agar tidak merusak ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Beliau mengemukakan, dan janganlah kalian membeli barang yang sudah dibeli saudara kalian, karena jika terjadi kontradiktif akan meregangkan juga ukhuwah Islamiyah di antara mereka, saling curiga, suuzon dan sebagainya. Dengan teramat jelas dan gamblang betapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan seseorang untuk bekerja adalah sebuah ibadah yang disejajarkan dengan amalan fisabilillah. Bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga, tapi ia sebagai manifesto penghambaan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Satu hal yang perlu kita ingat lagi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengatakan, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada setiap orang yang ahli dalam urusan dunia, namun bodoh dalam urusan akhirat. Hadis riwayat Hakim. Bodoh dalam urusan akhirat di sini artinya tidak mengerti hukum syariat Allah, halal atau haram, dan tidak mau memahaminya dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, marilah kita berbenah untuk menjadi muslim yang bahagia, yaitu dengan cara menjadi muslim yang bekerja karena Allah, dengan berusaha membangun mentalitas kerja yang andal, cermat, teliti, dan penuh inovasi. Pelajaran yang dapat kita ambil dari penjelasan di atas, pekerjaan yang manakah yang paling banyak penghasilannya, melainkan pekerjaan manakah yang paling thayyib atau diberkahi. Sehingga dari sini kita tahu bahwa tujuan dalam mencari rezeki adalah mencari keberkahan, bukan hanya mencari banyaknya harta tersebut. Kalau banyak namun tidak berkah, ya sama saja sia-sia apa yang kita lakukan tersebut. Berikut sedikit penjelasan dari saya. Apabila masih ada kurang dan tidak jelasnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.